Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan Italia Center Attack. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Di jebakan yang pertama ini, di mana pembukaan Italia itu diawali dari E4, E5, kuda ke F3, mengancam pion E5, kuda ke C6, melindungi pion E5, gajah C4, menyerang pion F7, gajah ke C5, kucuk piano, C3, dan ini dinamakan dengan Italia klasik. Kuda ke F6 mengancam pion E4 dan D4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Italia Center Attack. Nah di jebakan yang pertama ini kita pilih gajah ke B6. Nah ini juga langkah yang kurang bagus teman-teman. Dan dijawab oleh putih, D kali E5 mengancam kuda, kuda kali E4, menyerang pion F2 2 kali. Nah di seperti juga putih bisa langsung menjawab dengan menteri ke D5, menyerang juga kuda dan sekaligus menyerang pion F7. Dan gajah pukul pion F2, tempo sekak, raja F1, dan pion masih terancam, kuda juga masih terancam teman-teman. Rokade, maka simbol saja menteri kali kuda, dan jelas teman-teman sudah diunggulkan 1 perwira. Nah, dilanjutkan gajah ke C5, maka kuda G5 mengancam skakmat, G6, kuda ke F3 kembali, dan jelas teman-teman langsung membuka jalur gajah ke depan untuk mengancam beteng. D6 mengaktifkan gajah dan sekaligus mengadu pion. Tadi seperti ini kita bisa menjawab dengan gajah G5 menyerang menteri E8, maka simbol saja gajah ke H6 mengancam beteng. D kali E5, maka gajah kali beteng, menteri kali gajah, kuda B D2. Nah teman-teman, debat seperti ini sudah jelas unggul 1 perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah debat seperti ini teman-teman, apabila menteri ke D7 misalkan, maka kuda B ke D2, D kali E5, maka B4 mengancam gajah, gajah E7, H4, gajah kali gajah, pion kali gajah. Nah teman-teman langsung jelas beteng langsung aktif menyerang di sayap raja. Menteri F5 mengadu menteri. Nah di seperti juga putih diunggulkan 1 perwira kuda. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang kedua ini, di mana putih mengambil punggungan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, gajah ke C5, C3, Italia klasik, kuda ke F6, D4, center game, E kali D4, C kali D4, gajah B4, tempo sekak, kuda ke C3. Nah teman-teman, di mana kita mengorbankan pion di petak E4. Setelah kuda kali pion E4 di pas seperti ini, kita bisa melakukan rokade. Kuda kali kuda, pion kali kuda, dan gajah kali pion mengancam beteng. Nah di pas seperti ini kalian bisa mengorbankan beteng kalian dengan memilih menteri ke B3 mengancam pion F7 dan sekaligus mengancam gajah. Dan apabila gajah pukul beteng, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan ada gajah pukul pion, tempo skak, dan di seperti juga teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 jawaban antara raja ke F8 dan raja ke E7. Nah kita ambil dulu raja ke F8, maka simbol saja gajah G5 menyerang menteri, dan kuda kali pion mengancam juga menteri, menteri A3 sekak, raja kali gajah, dan gajah kali menteri, beteng kali gajah, dan kuda G5 tempo sekak, raja ke F6,
beteng kali gajah, dan raja pukul kuda. Menteri E3 tempo sekak mengancam juga kuda, raja ke F6, dan menteri pukul kuda tempo sekak. Nah teman-teman, di pos seperti ini jelas putih diunggulkan kualitas perwira. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di pos seperti ini apabila raja E7, simpel saja beteng E1 tempo sekak. Dan di pos seperti juga raja ke F8, gajah ke H5, ancaman skakmat ke depan, D5, maka simpel saja menteri kali pion, dan jelas ancaman skakmat apabila pengorbanan diterima. Gajah ke E6, maka simpel saja menteri pukul gajah, menteri E7, menteri ke F5, tempo sekak, menteri F6, dan gajah ke A3, sekak. Kuda ke B4, gajah pukul kuda, tempo sekak, C5, gajah pukul pion C5, raja G8, dan menteri ke D5, tempo sekak, langkah paksa menteri E6, dan menteri kali menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana putih mengalihkan E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah C4 Italia, gajah C5, C3 Italia klasik, kuda ke F6, D4, E kali D4, C kali D4, gajah ke B4 tempo sekak, kuda ke C3, kuda kali pion E4, rokade, dan kuda kali kuda. Nah teman-teman, ini juga langkah yang kurang bagus, dan kalian bisa langsung menjawab dengan pion kali kuda, gajah kali pion, dan menteri ke B3, mengancam pion F7, mengancam gajah, gajah kali beteng, gajah kali pion, skak, raja F8, gajah G5, mengancam menteri, kuda ke E7, maka simpel saja beteng E1, dan kita bisa menunda memukul gajah teman-teman. D6, maka gajah pukul kuda, tempo sekak, menteri pukul gajah, dan beteng pukul menteri. Gajah pukul beteng, gajah ke G8, ancaman juga skakmat, raja ke D8, menteri F7, C6. Nah teman-teman, di pos seperti ini sebelumnya apabila dijawab dengan beteng pukul gajah, maka menteri pukul beteng, sekak, raja ke D7, dan menteri kali pion G7 tempo sekak, raja ke C6, dan menteri pukul pion H7. Nah di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira dan juga jumlah pion teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah di langkah yang ke-17 ini apabila C6, maka simpel saja menteri ke F8 sekak, raja C7, dan menteri pukul pion mengancam beteng tempo sekak, raja ke B6, dan menteri pukul beteng. Nah teman-teman, di bawah seperti ini sudah jelas keunggulan mutlak ada di tangan putih. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, gajah C5, C3, D6, dan D4, E kali D4, C kali D4, gajah ke B4 tempo sekak, raja F1 geser. Dan jelas teman-teman, ini bersiap untuk mengusir gajah. Pion di peta D4 bisa maju ke depan ke D5 mengancam kuda. Dan nantinya menteri akan bergerak ke A4, ancaman skak sekaligus mengancam gajah. Maka dari itu kuda ke F6, maka simpel saja kita bisa melangkahkan pion maju ke D5. Kuda E5 mengadu kuda, maka kuda kali kuda, pion kali kuda, menteri A4 tempo sekak, C6, dan menteri kali gajah. Dan di pos seperti ini satu perwira sudah diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 teman-teman. Nah di langkah yang ke-8 ini apabila gajah ke D7, maka simpel saja menteri ke B3 mengancam gajah, gajah ke A5, maka gajah pukul pion F7 tempo sekak. Dan di pos seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, raja F8,
maka gajah kali kuda. Beteng kali gajah, kuda G5. Dan jelas teman-teman, ancamannya skakmat. Dan di seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban sekaligus. Yang pertama, menteri kali kuda, dan jelas gajah kali menteri. Dan yang kedua, apabila menteri E8, maka kuda kali pion, tempo skak, raja E7, dan gajah G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, apabila di seperti ini dijawab dengan menteri F6, maka kuda kali pion, H7 skak, raja E7, dan kuda kali menteri. Dan jelas teman-teman, putih diunggulkan mutlak. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di langkah yang ke-9 ini, apabila raja E7, maka gajah G5, tempo skak, kuda ke F6, E5, menteri ke F8, mengancam juga gajah, maka gajah ke H5, raja ke D8, E kali F6, G kali F6, dan gajah ke E3. Dan jelas teman-teman, putih sudah diunggulkan 1 perwira kuda. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-5. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-5 ini, di mana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, gajah ke C5, C3, D6, D4, E kali D4, C kali D4, gajah B4, sekak, raja F1, gajah ke D7, menteri ke B3, mengancam juga gajah, gajah A5, gajah pukul pion, tempo sekak, raja F8, dan gajah pukul kuda. Beteng pukul gajah, kuda G5, ancamannya skakmat. Dan seperti juga saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama, menteri E7, maka kuda kali pion, tempo sekak, raja E8, dan menteri pukul beteng sekak, menteri F8, dan menteri pukul menteri skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11, di mana di seperti ini, apabila menteri E8, maka kuda kali pion, tempo sekak, raja E7, gajah G5 skakmat. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-5. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6, di mana jebakan yang ke-6 itu diawali dari pembukaan E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah C4, mengancam pion, gajah ke C5, gojo piano, C3, kuda ke F6, D4, E kali D4, C kali D4, gajah ke B4, tempo skak, kuda ke C3, dan kuda kali pion, rokade, kuda kali kuda, pion kali kuda, gajah E7. Nah teman-teman, ini juga langkah blunder, dikarenakan putih memiliki langkah dengan D5, menyerang kuda. Kuda A5 menyerang juga gajah, D6, kuda kali gajah, maka pion kali gajah. Dan di seperti ini sudah jelas putih akan diunggulkan. Dan apabila di seperti ini kita menjawab dengan menteri kali pion E7, maka beteng E1, dan jelas unggul kualitas perwira menteri. Menteri pukul beteng, sekak, dan menteri pukul menteri. Nah oke, sebelumnya di seperti ini, apabila dijawab dengan raja pukul pion, maka menteri E2 sekak, raja F8, dan menteri kali kuda. Dan jelas teman-teman, 1 perwira sudah diunggulkan. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini, di mana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, gajah C5, C3, kuda ke F6, D4, E kali D4, dan C kali D4, kuda ke B4, tempo sekak, kuda ke C3, kuda kali pion E4, rokade, dan gajah pukul kuda. Pion pukul gajah, kuda pukul pion menyerang menteri. Menteri E1, tempo sekak, sekaligus menyerang kuda. Menteri E7, dan menteri kali kuda. Nah teman-teman, di seperti ini sudah jelas putih diunggulkan 1 perwira gajah, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.